Selamat malam para pemirsa PBB TV. Kita ketemu lagi di podcast politik, pendidikan politik untuk rakyat di rakyat cilik ya. Karena kita cilik-cilik ya. Untuk pendidikan politik untuk rakyat cilik, untuk wong cilik dengan diskusi dengan bapak-bapak yang ada di sini semua. Selamat malam bapak-bapak semua. Selamat malam. Sehat semua nih. Sehat. Semua. Makin panas kok makin dingin nih menjelang pemilu nih. Kayaknya semakin panas ini. Semakin sampai keringetan ini loh. Makin sumuk ya. Sumuk rasanya. Oke, para pemirsa, para penonton PBB TV, seperti biasanya di setiap malam Rebu, angkringan PM selalu menghadirkan tema-tema politik yang khususnya kita mendekati pemilu. Jadi kita akan diskusi, kita akan ngobrol ringan, pendapat awam, ya prediksi awam tentang pemilu 2024. Oke, dan malam ini kita akan bahas tentang ini menarik. Jadi nanti penonton jangan sampai kelewatan. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Loncengnya. Loncengnya. Biar semua yang baru dari PBB TV muncul. Oke, malam ini kita akan ngobrol tentang ini perang terbuka. Wah, ini perang terbuka ini kayak agak serem ya. Tapi tanda kutip ya, perang terbuka menjelang kampanye pemilu, tantangan untuk pasangan capres dan cawapres dalam mendidik masyarakat dengan pendidikan politik yang positif. Nah, itu yang penting. Oke, jadi highlight dari ini adalah kampanye belum mulai. Kampanye akan dimulai kalau tidak salah tanggal 28 November ya. November semua ya. Tanggal 28 November. Tetapi kampanye belum mulai, tetapi sudah banyak sekali Perang terbuka sudah dimulai. Kalau ada pihak yang bilang banyak drakor ya. Ada drakor ya, ada drama, ada sinetron dan macam-macam lah. Banyak sekali, dan ini akan menjadi hal yang baik atau tidak. Nah, itu nanti bagaimana para pasangan, setiap pasangan itu mendidik relawannya, tim pemenangannya, dan masyarakat tentunya menjadi satu pendidikan politik yang positif. Oke, langsung saja nih ya saya lempar ke bapak-bapak semua. Relevan nggak Pak kalau misal kita mulai dengan persentase elektabilitas yang terbaru? Ya boleh. Wah. Ya kan boleh ya, itu bukan memihak ya, tapi ini memaparkan data ya. Tapi datanya harus dulu nih dari Ini Oke. menurut JSSP. Nih, JSSP ini Jaringan Survei Pemuda Pelajar. Saya SPP itu. Oh iya benar. P-nya 2 bukan S-nya yang 2. JSPP. Ini mengejutkan Pak, karena secara paslon di angka 48%. Waduh. Itu bisa satu putaran itu. 48% Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, peringkat pertama itu ya. Keduanya 26%. 26%-nya adalah, ini mengejutkan buat saya. 26%-nya adalah Pak Anies dan Caimin. Nomor 2-nya. Yang ketiganya baru Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Angkanya sangat mengejutkan buat saya. Berapa? 15%. Wow. Tapi tentu saja ini bukan bukan patokan karena baru dari satu lembaga survei yang lembaga survei ya. Oke, jadi lembaga survei, tapi mungkin berbeda lembaga survei bisa jadi. Itu maksud saya. Karena ya saya nggak akan tutup mata, lembaga survei pun mengadakan survei pasti butuh dana operasional kan. Kameranya gitu. Oh di situ. Jadi itu Pak. Pantesan ada yang marah-marah itu pantesan berarti ya. Karena sebelumnya mengharapkan nomor 1. Iya. Terus akhirnya jadinya marah-marah kayak gitu ya wajar kan. Karena dari survei itu ternyata nampak cukup jelas jadi nomor 3. Waduh, tapi mengejutkan loh Pak. Saya nggak berharap pasangan paslon Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini
segitunya drop loh. Saya tuh bener-bener di luar. Ini saya. Oke, sebentar sebelum dilanjut kita disclaimer dulu ya. Ya. Bahwa kita tidak memihak salah satu pasangan ya. Ya. Ini kita dulu, kita berikan data, memang datanya sumbernya jelas begitu. Tapi nanti monggo dari penonton, dari pemirsa kalau mau komen silahkan komen, tapi komen yang positif. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi? Enggak. Jadi itu tadi Pak, keterkejutan. Oh, oke. Keterkejutan. Sebelum pendaftaran secara resmi ditutup kan cenderung rata ya Pak ya, 34%, terus habis itu 32% dan 28% istilahnya. Tipis-tipis ya. Ya tipis-tipis bener, terus bergerak. Ini diposting 14 jam yang lalu, diposting 14 jam yang lalu. Langsung jret dan crut gitu kan. Ini menarik, mengkhawatirkan, mengejutkan gitu Pak. Maksudnya bahkan saya pun Kamu khawatir? iya Pak. Nampak kali. tapi bukan ke arah sana Pak. Tapi bukan ke arah sana. Jadi itu tadi kok bisa? Apa yang terjadi? Padahal belakangan ini ada beberapa muncul suara di media sosial terutama ya. Prabowo 2019 muncul lagi, yang beliau muncul dengan pidato bahwa ada yang tidak suka saya jadi presiden. Itu mulai banyak yang wah kok jadi emosional lagi bapak ini kok jadi emosional, apakah emosionalnya akan jadi blunder atau enggak gitu kan? Itu menjadi sebuah yang menarik gitu. Nah itu begitu berita-berita kemarin agak miring muncul begini, kaget saya juga. Naik beliau, wow. Atau jangan-jangan masyarakat sekarang kita sudah cukup cerdas sehingga ketika kita sudah lihat semenjak semenjak dikukuhkan menjadi presiden dan wakil presiden kan, pasangan calon presiden dan wakil presiden kan secara tidak langsung dari semua kubu ya, tidak hanya satu kubu, semua kubu langsung melakukan promosi besar-besaran, bahkan perang terbuka lah. Kalau sekarang ini sudah mulai perang terbuka. Yeah. Nah pertanyaannya adalah, saya melihat jangan-jangan cara-cara yang kurang elok mungkin ya, itu terlihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat mungkin akan menilai ini yang cara-cara yang kurang bagus, misalnya dia menjelek-jelekkan pasangan yang lain, terus kemudian istilah negatif campaign, walaupun negatif campaign mungkin masih oke ya, ketika dia menunjukkan bukti itu justru malah nggak mendapat respect dari pemilih. Saya pun terus terang, kalau saya pun juga nanti akan melihat memilih itu, saya akan melihat calon pasangan mana yang menggunakan cara-cara yang paling minim, menggunakan cara-cara negatif campaign. Artinya parameternya yang adalah santun. Parameternya adalah yang paling yang negatif campaign-nya paling rendah gitu. Paling rendah. Parameternya itu berarti. Kalau saya salah satunya itu. Oke. Salah satunya itu, walaupun dia terbaik tetapi ternyata anggotanya banyak menggunakan negatif campaign. Saya tidak akan respect dengan pasangan presiden dan calon presiden tersebut. Oke, masuk akal. Bisa jadi sekarang itu kenapa itu tadi naik, karena kan dia banyak kuyo-kuyo nih. Kuyo-kuyo. Istilahnya banyak negatif campaign ke dia kan, sehingga menimbulkan rasa simpati. Jadi untuk petugas partai gunakan politik yang bersih, karena sekarang kita semua akan melihat siapapun yang menggunakan politik yang baik, kita akan memilih itu. Jangan banyak menggunakan politik-politik yang negatif, menjelekkan, apalagi memfitnah. Kalau memfitnah sudah black campaign ya, itu jelas-jelas dilarang. Black campaign, negatif campaign,
jangan pernah dilakukan, karena kalau dilakukan efeknya ya itu akan menjadi apa namanya, Bumerang, ya? bumerang buat kontraproduktif buat partainya sendiri. Nah itu Kontraproduktif. pesan dari wong cilik ya. Salah satu pesan dari wong cilik bagi para petinggi partai, para tim pemenangan. Jadi masyarakat sekarang sudah lebih cerdas menilai pasangan itu tidak hanya sebatas figur, tapi juga selain dengan pasangan itu sendiri ya, tapi juga bagaimana tim-tim di bawahnya, pendukungnya itu melakukan apa. Itu menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana masyarakat nanti akan memilih. Saya kira begitu. Ya. Kembali ke topik ya. Tadi sudah Dipanaskan dengan elektabilitas. Survei elektabilitas, masalah percaya enggak ya itu monggo nanti itu di. Ini saya barusan baca Pak. Saya nggak tahu ya masih relevan atau enggak. Secara parpol, lembaga survei Carta Politika mencatat kalau parpol, menurut lembaga survei itu, secara parpol PDIP masih teratas, 26, sekian persen. Secara elektabilitas. Elektabilitas parpol, bukan tokoh. Tapi kembali lagi, Popularitas. tapi kembali lagi, fokus ke yang berkali-kali kita bahas di episode sebelumnya juga, bahwa fokus di tahun ini adalah loyalis tokoh. Ya kan? Akhirnya bagaimanapun kepercayaan terhadap partai akan lebih tinggi kepercayaan terhadap tokoh tertentu, figur. Entah itu Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Anies, Pak Caimin. Jadi ada kemungkinan gini, dia respect terhadap katakanlah terhadap pasangan nomor 2. Betul. Tetapi dia tidak akan memilih partai yang di bawah dia. Ada kemungkinan itu ya? Bisa jadi Pak, bisa jadi. Karena ya sepertinya sudah kita baca dan kita buktikan bersama-sama, suara dari partai tertentu harus bawah sama harus atas. Beda. Bukan cuma beda, bener Pak. Ada bumbu-bumbu drama pengkhianatan, ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa ditinggalkan, ada kata-kata orang itu saya pecat. Itu kan apa namanya? Ya menurut saya kata-kata bermain kata di headline media dan itu sebuah peperangan, entah dianggap halus atau kasar adalah genderang perang gitu Pak. Oke. Tapi justru kalau menurut saya itu nggak cerdas ya melakukan dengan cara-cara itu. Untuk istilahnya untuk Wong Jawa bilang ngelembui. Coba Pak, ada translate-nya nggak Pak? Ngelembui kan? Ada translate di bawah. Ngelembui kan? Ngelembui itu bahasa Indonesianya apa? Membujuk. Oh, membujuk. Istilahnya membujuk rakyat untuk memilih dia itu dengan cara-cara seperti itu. Ya itu tadi termasuk, menurut saya termasuk itu bagian dari negatif campaign buat dia, akan malah jadi bumerang. Misalnya sekarang ini misalnya kubu, kita sebut nama saja ya, misalnya Mas sudah resmi, boleh Pak. Mas Prabowo, Mas Gibran dianggap apa namanya masih anak Ingusan. Bukan anak presiden. Wah, anak ingusan. Anak ingusan. Padahal sebenarnya dia anak presiden. Plot twist sekali ya. Anak ingusan terus dia mengkhianati kan gitu-gitu. Itu hal-hal yang dimana itu ranah dari politikus kan ya, dari tetapi kan masalah pengkhianatan atau enggak itu masyarakat bisa menilai sendiri. Justru ketika itu digembar-gemborkan itu justru malah membalik. Membaliknya gimana? Membalik buat yang menggembar-gemborkan itu malah menjadi tidak simpati. Karena kita akan melihat, kita itu tahu kalau dia itu keluar dari yang merah, nggak perlu diperjelas, itu kita sudah tahu. Tetapi ketika kamu perjelas, justru aku malah simpati sama Mas Gibran kan gitu. Karena di ojo-ojo itu. Ya karakter orang Indonesia kan kayak gitu.
ketika Membela yang lemah. Membela yang lemah. Wah mesake. Oh, jadi politik Pak Jokowi itu bagus juga ya, ketika dia diunyu-unyu, dihajar kanan kiri, dia diam aja, Senyumin aja. senyumin aja. Orang kan kemudian menilai wah mesake tak belone. Ya kenyataannya akhirnya rakyat Indonesia kan banyak membela Jokowi kan. Kalau Pak Jokowi memang harus kita dukung kan. Dia presiden kita. Pak Jokowi masih presiden ya. Tapi di luar topik Pak, Pak Joko ini masih diajak ke forum-forum partai nggak sih? Maksudnya forum? Maksudnya kayak entah rapat atau apa atau sarasehan atau kayak gitu-gitu. Nah, untuk saat ini yang menjelang apa namanya pemilu kampanye terbuka ya Mestinya enggak. Mungkin enggak ya. Iya. Tetapi Pak Jokowi itu karena orang Jawa ya, orang Jawa itu biasanya punya simbol-simbol tertentu ketika dia mau mendukung Pak Jokowi. Saya yakin tidak akan ngomong saya akan mendukung Gibran misalnya, atau saya mendukung Ganjar Pranowo dengan apa namanya, Sepenuh hati. bukan dengan Mahfud. ungkapan yang Eksplisit. verbal. Oh, eksplisit ya. Tetapi orang Jawa itu punya istilahnya, punya cara-cara untuk menunjukkan keterdukungan dia. Bisa jadi dengan lirikan atau apa, itu udah Kode-kode. kode dan Senyum kecil. senyum kecil. Dan itu pun sesuatu yang halus yang tidak semua orang bisa melihat itu. Tetapi orang Jawa bisa melihat, oh ini beliau itu mendukung pasangan 1 atau 2 atau 3. Tapi di luar itu kenapa juga harus ikut Pak Jokowi, dia mau mendukung siapa? Kan sekarang ini pemilu kan penentunya kita rakyat kan. Siapa yang menurut kita bagus itu kita pilih. Siapa yang mau, menurut saya ya, siapa yang mau dengan cara-cara yang baik itu kita pilih, karena kita akan mengharapkan presiden kita adalah akan didukung oleh orang-orang yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan ketika pasangan itu menjadi presiden nantinya, pasti yang sudah berjasa sama dia akan diangkat untuk membantu dalam pemerintahan dia. Karena paling enggak ya istilahnya balas budi lah, dan itu wajar. Dari presiden dulu sampai sekarang pun seperti itu, dan itu normal ya, karena memang presiden pun juga dia tidak bisa sendirian untuk membangun bangsa kan, dia butuh orang-orang untuk mensupport dia. Wajar ketika dia harus Orang terpercaya. mengambil orang tertentu untuk mendapat dukungan ini, si A, si B, atau mengambil orang tertentu karena dia sudah mendukung, membantu, dan seterusnya. Tapi sah nggak Pak itu disebut transaksional? Ya sah juga. Sah juga. Artinya kan, ayo aku bukti wangi terus iso nego. Gitu nggak Pak kira-kira? Iyalah, pasti tuh. Nggak mungkin nggak ya Pak? Nggak mungkin Nah, enggak. saya pernah bertanya ketika Pak Prabowo yang dulu lawannya Pak Jokowi 19 berarti nih Pak? saat 19 itu kemudian Pak Prabowo gabung di kabinet. Saya pernah bertanya ada kesepakatan apa ya? Oh. Saya waktu itu punya pemikiran tetap ada kesepakatan. Orang mungkin orang. Orang mungkin ya saiki kamu masuk kabinet saya, besok tak dukung. Saya pernah bertanya seperti itu. Nah, mungkin nggak transaksional seperti itu. Soalnya kalau dilihat dari arah-arah akhir ini ya tetap Jokowi cenderung ke Nek dari pandangan saya ini, karena saya garis lurus Pak Jokowi kan ya. Ya, Garis lurus namun garis keras kan saya. garis lurus. Pak Jokowi kan presiden kita kan, Oh, iya, wajar iya, kita iya. harus garis lurus itu. Bela negara ya Pak ya? Iyalah. Siapapun nanti yang jadi presidennya ya kita harus mendukung. Ya. Betul. Kita harus legowo, harus move on kan. Walaupun legowo. misalnya nanti Siapapun. siapapun walaupun yang tidak sesuai, aduh kok dia ya. Walaupun tidak sesuai prediksi elektabilitas. Oke. Wah, kalau yang tadi itu ya Pak Jokowi, saya melihat dari YouTube-nya si siapa? Wakil Ketua Gelora Partai Gelora, Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Jadi dulunya itu
Pak Jokowi, Prabowo. karena saat itu kan memang Pak Jokowi sama Pak Prabowo saat itu ketika pemilihan 2019 kan benar-benar ngeri itu, Atos. saling membantai kan pendukungnya, Iya, sampai kampret dan apa namanya Cebong. kan gitu kan, itu sampai artinya di situ tuh memang dalam kondisi kritis saat itu bangsa Indonesia, kondisi kritis terpecah belah. Untungnya mereka berdua, Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu cukup legowo untuk membentuk persatuan nasional, koalisi nasional istilahnya seolah-olah seperti itu. Ini cerita dari si Fahri Hamzah. Saya cuma menyampaikan, kalau ya lihat sendiri di YouTube-nya Fahri Hamzah. Akhirnya membentuk koalisi nasional. Saat itu sebenarnya yang dibentuk koalisi nasional tidak hanya Pak Prabowo saja, tapi dari semua partai. Sehingga tahun 2019 saat itu seluruh partai itu semua mendukung pemerintahan. Untungnya itu terjadi. Dan di satu sisi Pak Prabowo cukup legowo ya, dari yang sebelumnya dia benar-benar rival, tapi itu cukup rendah hati untuk menerima jadi bawahannya, bahkan sampai nyupirin juga kan. Artinya kita harus respect juga untuk, karena kalau sebagai pemenang kita untuk menarik yang kalah itu mudah, tapi buat yang kalah untuk hormat ke yang pemenang itu beratnya minta ampun. Kalau bukan tempaan tentara nggak bisa ya, Pak? Bisa jadi Ya kan? karena pada dasarnya ketika tentara itu harus hormat sama presidennya, Iya. siapapun presidennya. Maksudnya mental respectnya sudah jadi duluan, Jadi ketika kompetisi pun dibawa kompetisinya pun itu tadi senyumin aja. Kalau sekarang goyangin aja. Oke. Nah, ini artinya jadi ini, kembali ke ini ya, ke ritnya nih, ke Persaingan. topiknya. Artinya masing-masing pasangan ini memiliki tantangan sendiri nih. Bagaimana mengelola para pendukungnya nih, basisnya. Apakah akan terjadi seperti 2019 dulu, seperti yang dulu? Bisa jadi. Ya, ataukah tidak, ini monggo, ini tantangan dari masing-masing pasangan nih. Ini apakah akan mau seperti itu? Maksudnya apakah akan melakukan segala cara untuk memenangkan, ataukah tadi dengan cara-cara yang elegan, cerdas, tidak tidak frontal dan sebagainya, tapi ada satu nilai yang didapatkan bahwa masyarakat menjadi terdidik secara politik, menjadi lebih santun dan sebagainya. Nah, kira-kira nih, mungkin nggak nih pasangan-pasangan mereka atau tim pemenangan lah ya bisa melakukan pendidikan politik yang begitu sehat? Artinya tidak harus selalu ini ya, karena kalau saya lihat di medsos ya banyak yang ya satu pasangan menyerang yang lain pendukungnya ya, tapi bisa nggak misalnya setiap pendukung itu mengunggulkan pasangannya sendiri yang didukung dengan berbagai data kelebihannya dengan begitu tanpa harus mengecilkan hati lawannya. Mungkin nggak bisa terjadi pemilu kali ini? Sangat mungkin bisa, sangat mungkin. Artinya kalau pendukung-pendukung ini tetap mengedepankan kepentingan bangsa, rasionalitas yang dipakai itu sebagai pembandingnya adalah adu programnya yang bagus. Cuma di kalangan bawah, mungkin itu di kalangan atas bisa, di kalangan bawah biasanya solidaritas istilahnya, kalau banget sama satu pihak itu yang terbaik, Fanatisme. sangat fanatik dengan kubunya sendiri, Bahkan dengan di depan gelut. gelut hanya pasang banner aja jerusak ya, enggak ada manfaat. Nah, di kalangan bawah biasanya terjadi seperti itu karena fanatik. Ya, Itu karena yang masalah pendidikan yang kurang. Ya. Tapi kalau misalnya itu bisa dididik oleh partainya, pimpinan partai masing-masing atau pimpinan pemenang tim suksesnya masing-masing, menurut saya harusnya itu bisa diredam.
Iya. Harusnya, karena ya mereka ada kan karena diperintahkan, dalam artian ya mereka bisa menjadi anarkis, bisa menjadi baik, atau itu peran serta dari masing-masing tim pemenangan itu akan sangat tinggi, apalagi itu pasti menggunakan biaya yang luar biasa besarnya juga kan. Tetapi ya itu memang ya belum apa-apa, ini sudah kayak perang besar gini kan, pesimis juga mereka akan menggunakan apa namanya cara-cara yang cantik. baik, yang cantik. Makanya di sini saya semoga yang menonton itu bisa melihat nanti siapapun yang menggunakan cara-cara negatif jangan dipilih. Waduh. Waduh. Soalnya cara-cara negatif ternyata sudah muncul. Kemarin di Jawa Tengah ada sekelompok warga melarang gambar tertentu dipasang di dusunnya. Tertentu Pak. Ya, Orang ABC-san. kebiasaan. Oh. Tertentu. Nah, itu masalah itu. Jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan kita sekarang aja, ketika gambar tidak disukai, baliho yang tidak disukai pasti sobek. Pasti sobek. Itu kan karena sentimen pribadi, bukan? Ya, betul. Banyak betul. terjadi dia. Makanya saya nyambung tadi dari Pak Hilal. Ya. Kalau bisa atau enggaknya, bisa jadi setiap pasangan mungkin bisa. Bisa, ya. Permasalahannya adalah masyarakat bisa enggak? Masyarakat dalam Ya. arti ya pemilih ya. Ya. Karena kan tidak semua pemilih juga kita nggak boleh tutup mata juga ya. Tidak semuanya itu bisa rasional. Iya. Tidak bisa secara cerdas menyikapi gitu kan. Pokoknya kita membodohkan masyarakat juga tidak. Maksud saya, nah masyarakat inilah sebenarnya tanggung jawab siapa untuk agar satu tidak merusak ketika dia mendapati baliho yang bukan menjadi junjungannya gitu ya, atau jagonya gitu. Nah ini tanggung jawab siapa, dan saya kira itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Artinya tanggung Kalau jawab sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah ya. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Oh ya. Oke. Itu tadi ada satu pendapat itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi apakah betul hanya pemerintah? Oke, tetap saksikan PBB TV. Jangan lupa saksikan juga sesi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.